Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wahin. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, apa kabar kalian? Saya yakin kalian dalam keadaan baik, menunaikan tugas harian bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dan saya berdoa moga-moga kita semua diberikan selalu kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa menunaikan tugas hidup kita dengan sebaik-baiknya. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kita hari ini yang pertama menambah keyakinan bagi para wali santri bahwa aspek kesehatan khususnya yang berkaitan dengan COVID-19 ini di pesantren modern Al-Amanah mendapatkan perhatian yang sangat serius dan dilakukan dengan segala cara. Dan yang kedua juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pandemi ini belum berakhir, malah di beberapa tempat ada peningkatan yang luar biasa, dan ini bukan hanya terjadi di negeri kita tapi juga di seluruh dunia. Para santri, dengan pandemi ini kita seakan-akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang arti kesehatan. Sering kali kita mendengar tentang peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua hal yang kita sering lupa, bahwa dua hal itu adalah kenikmatan besar. Yang pertama adalah kesempatan, yang dua adalah kesehatan. Kita mendengar seakan-akan kesehatan itu luar biasa. Tapi di masa pandemi ini kita menjadi tahu bahwa kesehatan sangat luar biasa penting dan perlu kita perhatikan. Sering kita jumpai di masa pandemi ini orang yang masih kita jumpai hari ini, lusa sudah ada kabar meninggal dunia. Ada juga orang yang kemarin kita ngomong-ngomong, kemudian beberapa hari kemudian sudah ada kabar terpapar COVID dan kemudian meninggal dunia. Para santri, karena keadaan itulah maka di pesantren langsung dibentuk Satgas COVID-19 yang tugasnya khusus untuk melakukan segala yang mungkin dilakukan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang kita miliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, untuk kita kerahkan bagaimana kita, yang pertama, proses belajar mengajar tetap berjalan. Yang kedua, kita bisa berdampingan dengan COVID-19 ini dengan baik. Ini substansi tugasnya. Ternyata kelihatannya sederhana, tapi dalam perjalanan sungguh sangat sulit. Para santri, agar kalian tahu, ketika anak di rumah pada awal pandemi, ketika ada kebijakan anak masuk pesantren, yang dilakukan adalah rapid test. Karena
rapid ini bukan hanya dilakukan oleh untuk 1-2 orang atau 10-20, tapi dilakukan kepada seluruh keluarga besar pesantren yang sekitar 2000, maka rapid ini yang pertama sungguh sangat berat dan berhari-hari dan memerlukan dana yang besar. Yang pertama sudah kita lakukan, anak yang tidak reaktif bisa masuk pesantren, yang reaktif kita kembalikan di rumah untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Kemudian di tengah perjalanan di pesantren ini pembelajaran berlangsung walaupun tidak secara seperti normal, tapi ada situasi-situasi yang memungkinkan kita harus mengambil keputusan. Kemudian di tengah pembelajaran berjalan, anak kita coba isolasi lagi untuk lebih meyakinkan bahwa anak-anak sehat. Maka anak-anak kita tempatkan di kelas masing-masing selama 14 hari untuk meyakinkan bahwa anak-anak dalam keadaan sehat. Dan guru-guru juga demikian. Guru tidak kita izinkan masuk semua, hanya bidang pelajaran tertentu yang kita izinkan, dan guru itu juga harus memiliki syarat sudah rapid atau swab. Yang ketiga juga sangat sulit kita lakukan, yang dilakukan oleh Satgas Covid adalah mengatur kunjungan. Tidak seperti dalam keadaan normal wali santri berkunjung pada saat yang diperlukan. Saat ini wali santri sama sekali tidak boleh mengunjungi putra-putrinya. Jadi kita harus menjaga areal pesantren yang demikian luas agar wali santri tidak masuk dan bertemu dengan putra-putrinya. Karena kita tidak bisa mendeteksi apakah wali santri ini terbebas dari virus ini. Demikian juga ngatur kiriman-kiriman barang. Ini juga menguras energi yang luar biasa karena ribuan wali santri mengirim, kemudian dikoordinasikan oleh Satgas, kemudian membagikannya kepada santri. Ini juga sebuah persoalan tugas yang sangat berat. Kemudian para santri menegakkan protokol kesehatan di pesantren itu juga sangat berat, karena pesantren itu gaya hidupnya adalah gaya hidup bersama antara satu santri dengan santri yang lain itu demikian akrabnya, demikian dekatnya. Kemudian mendadak mereka harus pakai masker, harus mengambil jarak, harus sering mencuci tangan. Ini betul-betul sebuah tugas yang sangat berat yang dilakukan oleh para asatidz dan ustadzat selama 24 jam. Kemudian juga komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit atau wali santri. Ini juga seringkali terjadi miskomunikasi karena intennya komunikasi, sehingga kadang-kadang ada miskomunikasi yang seringkali membingungkan. Kita dengan dinas kesehatan juga bingung, kita dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo juga mengalami kebingungan, apalagi pemerintah daerah juga baru mendapatkan musibah. Yang pertama Bapak Bupati kena urusan dengan KPK, Pak Wabubnya wafat karena COVID-19. Juga menjadi persoalan adalah masalah pembiayaan. Pembiayaan sebagian dari dana pesantren dipakai untuk melakukan pembiayaan menghadapi COVID-19. Misalnya kita harus menyediakan bilik disinfektan yang alhamdulillah bisa kita buat sendiri dengan cukup bagus. Kemudian kita harus menyiapkan hand sanitizer ke kelas-kelas, ke kamar-kamar, setiap kamar ada hand sanitizer-nya, dan itu jumlahnya sangat banyak karena untuk sekian ribu santri. Dan juga wastafel baru yang harus kita pasang dan airnya harus selalu mengalir. Ini juga memerlukan dana yang sangat besar. Para santri dan hari ini tanggal 2 September
Satgas COVID-19 bersama kepala sekolah masing-masing, baik SD Antawiria, SMP Bilingual Terpadu, Madrasah Aliyah, sepakat untuk melakukan PCR, yaitu polymer chain reaction, yang substansinya adalah untuk mendeteksi apakah ada virus di dalam diri para pengajar. Karena para pengajar ini akan terus berinteraksi dengan para santri hampir setiap hari kecuali hari libur, maka pesantren dan khususnya COVID-19 harus bisa memastikan bahwa para guru ini dalam keadaan bebas virus agar tidak membahayakan dirinya, juga membahayakan para santri. Kalian bisa melihat ini proses PCR tengah dilakukan satu persatu. Kita kerjasama dengan Hospital Internasional di Surabaya yang itu mengirim tenaga ahlinya, kemudian satu persatu diambil sampel darahnya yang nanti dipastikan apakah guru yang bersangkutan terbebas dari virus atau ada virusnya dan seterusnya. Ini semua sangat berat, tapi kita lakukan karena ini sebuah tanggung jawab kami, Pesantren Modern Al-Amanah, bertanggung jawab kepada para wali santri bahwa pesantren ini melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan santrinya, kesehatan lingkungannya, khususnya juga kesehatan para mualim dan mualimahnya. Tentu hasil akhirnya adalah Allah yang menentukan dan doa kita bersama. Oleh karena itu saya berharap kepada wali santri dan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk bisa membantu kami dengan doa. Usaha zahiriyah sudah kami lakukan sejak awal santri masuk di pesantren dan terus kita lakukan usaha-usaha yang maksimal sampai dengan hari ini. Kita berdoa dan saya mohon doa kepada para wali santri dan kepada masyarakat agar usaha yang sudah maksimal ini Allah kabulkan. Seluruh keluarga besar Pesantren Modern Al-Amanah, santrinya, gurunya, wali santrinya, dan keluarga guru-gurunya semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kita harapkan ini menjadi juga inspirasi bagi pesantren atau sekolah yang lain bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata tentang pandemi ini. Kita harus hadapi dengan segala kesungguhan dan dengan segala keyakinan. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.